Seraya Jiro Luput. Selamat datang kembali di episode 2 yang ada di hidup ini ya. Ya, selamat datang Kamerat Seraya. Kamerat itu jelasin dulu. Iyalah. Kamerat itu teman. Sebutan teman Iya. dari mana? Enggak usah itu nih, bahaya. Kamerat itu sebutan untuk teman. Oke, dan kali ini kita akan bahas mengenai RUU PKS. emang kenapa dengan RUU PKS itu sendiri, bro? Ayo, kamu tahu enggak? RUU PKS ini kan barusan saya baca ini. RUU PKS itu apa coba? RUU yang bahas tentang kekerasan seksual ya. Pencegahan penghapusan kekerasan seksual. PKS itu penghapusan kekerasan seksual. Niatnya penghapusan kekerasan seksual. Ya. Tapi jatuhnya malah ditinggal sama aparat-aparat. Yes, benar. Sebenarnya RUU PKS itu adalah RUU yang masuk prolegnas dan itu program prioritas sejak tahun 2017. Itu ditaruh di prolegnas oleh DPR RI. Tapi nih Karena terlalu rumit katanya Terlalu rumit untuk dibahas. ya, nah di tahun 2020 ini dihapus dari prolegnas. Sena. Kamu pernah berpikir nggak kenapa harus dimasukkan ke prioritas pada awalnya, tapi kalau terlalu rumit lalu dikeluarkan, kan alasan terlalu rumit ini nggak make sense banget gitu loh. Makanya Iya. Wong sekarang gini wis, kamu tahu Omnibus Law kan? Iya. Omnibus Law itu ribuan undang-undang di sana. Oh minor basing gak teli koyo ngono, di sana bisa. Saiki yo ada 16 undang-undang sing dihapus RUU yang dihapus dari prolegnas termasuk RUU PKS iku. Sedangkan Omnibus Law yang sebanyak saya baca Enggak disahkan. Iya disahkan dan katanya Terlalu rumit. Rumit. iku kamu gak rumit sih Omnibus Law. Terus habis itu Lebih rumit mana membahas hak asasi manusia daripada 1000 undang-undang yang bahas tentang sumber daya alam. iya sumber daya manusia dan sumber daya alam juga sih. Dan fuck, ayolah mikir dikit. Kalau kamu ini ya ada undang-undang yang menghapus kekerasan seksual dan itu otomatis kan kaum feminis kan yang paling jadi mainnya ya kan utamanya itu kaum feminis ya cewek-cewek itu kan mikir gak sih kan berarti kan sama aja menghalalkan sih Memperbolehkan. iya melegalkan untuk melakukan kekerasan seksual kan gelem misalnya kamu ya punya ibu atau punya adik Ada perempuan. iya terus mereka itu misal dicolek lah pantatnya atau misal mereka diperkosa nggak ada payung hukum yang melindungiku nggak ada payung hukum yang melindungi kekerasan seksual itu letak manusiamu itu di mana bejat banget gak sih manusia ini ada payung yang namanya agama terus habis itu pun aja belum cukup harus ada payung hukumnya karena kita ini di dalam suatu konstitusi bernegara. Oke. Jadi harus ada yang melindungi tiap masyarakat. Oke, aku tahu perasaanmu. Tapi sebelum itu kawan-kawan, Prolegnas. bukan prolegnas, nama persebutan tadi awal-awal lupa aku. Kamerat. Sebelum itu kamerat, kita perlu disclaimer dulu ya bahwa ucapan kita semua ini adalah keresahan kita. Yeah. Bukan berarti kita ini menjat seolah-olah kita adalah ahli hukum dan merasa diri kita paling benar. Enggak. Kita kan sebagai pemilik pegawai. Ya maksudku DPR, Presiden, MPR dan sebagainya adalah pegawai kita. Yeah. Mengapa tidak? Karena kita adalah pembayar pajak. Yes, benar. Sehingga kita berhak atas mereka. Bayangin, kalau kamu punya pembantu tidak benar nyetrika, cucinya, berhak nggak kamu marah? Berhak nggak kamu membenarkan agar dia lebih baik kerjanya, agar kehidupan kita lebih tentram? Yes, benar. Kalau sifatnya sepihak kayak gini-gini ini yang tahu-tahu dan alhasil tingkat kekerasan seksual menjadi semakin banyak, kan ya nggak benar itu lah kerjanya. Iya. Kan Ya gitu. ya kita kan orang-orang tua kita juga bayar pajak terus mereka kan digaji oleh kita, oleh rakyat. Jadi mereka kan yang
mereka itu ininya loh, apa? Yang membuat sistem biar rakyat itu terjamin keamanannya, kesejahteraannya, kebahagiaannya. Maksudnya bukan kebahagiaan sih diperoleh dari diri sendiri, tapi kan setidaknya Dijamin lah adanya kebahagiaan. iya, ada payung yang melindungi dari serangan-serangan itu tadi. Lah kok sekarang payungnya itu ditarik gitu loh. Hujannya siapa ini yang mau tanggung jawab? Tapi kan hujan juga berkah. Ya, Beda men. Masa adik Anda diperkosa terus itu berkah? Enggak, maksud lu gini loh. Misalnya, kenapa harus ada cerita maling kundang dalam peradaban di Indonesia? Ya karena agar orang-orang bisa belajar kalau durhaka dengan orang tua jadinya Enggak segitu juga sih. Ya sudah lanjut. Oh, sebelum kita membahas lebih dalam, kita adakan sesi Q&A. Ya, karena ternyata sesi Q&A ini cukup panjang, jadi kami memutuskan untuk menayangkannya dalam video terpisah. Oke, lanjut. Nah, sekarang Lanjut ke RUU PKS. ya sekarang kita lanjut ke RUU PKS. Tadi yang menghapus RUU PKS dari prolegnas itu adalah DPR ini. bukan, iya ada, tapi Komisi 8 Komisi 8. DPR RI. Nah ini aku sempat screenshot katanya Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Jadi dia bilang RUU penghapusan kekerasan seksual karena pembahasannya agak sulit. Kami menarik dan sekaligus kami mengusulkan ada yang baru, yaitu RUU tentang kesejahteraan lanjut usia. Kita nggak usah bahas kebijakan ada RUU barunya, tapi kita bahas Kenapa pembahasannya kok dikira berat? iya kenapa kok dikira berat ya? Maksud Enal kurang dekat. Aduh. Sini. Kita mendekat. Nah, Aman? Nah, so, nggak apa-apa gini maksudnya. So, tolong ya buat bapak. jangan disebut. Iya, Merendahkan loh, membesarkan. iya Pak. Jadi ini kan dari kaum muda Pak, kaum proletar juga Pak. Iya, Pak. Yang sulit itu gimana ya Pak? Maksudnya oke lah, pikiran kita nggak sepintar bapak mungkin. Tapi kan kalau namanya kemanusiaan itu nggak bisa ditimbang-timbang pakai kayak gitu Pak. Mungkin ketika istri Anda diperkosa, Bapak mau berlindung gimana Pak? Bapak kaya Pak, Bapak bisa mesen bodyguard bunuh yang memperkosa. Tapi kan kondisi mental istri Bapak bagaimana Pak? Apakah kalau memang sudah dibales sama bodyguard Bapak, terus istri Anda bakal balik kondisi mentalnya? Tapi kalau ada payung hukum yang jelas Pak, orang mau memperkosa mikir lagi Pak, perkosa tapi ada RUU PKS, aku tidak jadi memperkosa, kan kayak gitu Pak. Iya. Sorry. Ya. Kalian gimana? Ya kalau aku sih kenapa harus ada misalnya lembaga pembentukan hukum atau ya DPR tadi itu ya karena mereka adalah orang pintar yang kami pasrahkan untuk bahas hal-hal sulit. Kenapa hal sulit kayak ini mereka pasrah dan menyerah, ini terlalu sulit, padahal itu adalah masalah utamanya kita dan kita menggaji mereka memang untuk itu. Hayo kenapa kamu kayak gitu? Ya kan memang membahas hukum kan memang sulit. Ada urusan HAM. Ya. Terus juga kepuasan masyarakat gimana kan. Itu. Jadi kalau dibahas sulit memang sulit karena membahas wanita secara luas kan. Jadi memang sulit. Tapi setelah sulit ini hilang, setelah dibahas dengan runtut dan jelas, nanti semua orang puas. Karena nanti ada melindungi mereka saat RUU ini disahkan. Iya dan kebanyakan dari 16 RUU yang dihapus dari prolegnas yang dijadikan bold atau yang sering dibahas di medsos dimanapun itu RUU PKS. Maka kalau kita tahu bahwa RUU ini yang paling sering dibahas, berarti concern masyarakat itu kan kebutuhannya kan berarti tinggi. Kalau demandnya tinggi, ayo dong dihadirkan lagi Pak. Kalau sudah jadi prioritas kenapa dihapus lagi? Itu kan RUU turunan Pak dari tahun 2017. Ya gini aja dah. Aku misalnya punya kopi ini.
Bro, kopi ini Dalam bahasa. iya, bro, kopi ini enak. Karena kopi ini tidak enak karena rokok enak. Cuman gitu aja. Bayangin. Kalau kan nggak jelas sih. Ya. Apa ngomong apa sih Nal, bisa dipukul Febro kalau Febronya lagi tensi. Pokoknya kalau si kasus ini RUU ini sulit karena ada yang lebih penting. Apa tadi? Bukan omnibus. Apa? Lanjut usia tadi. Iya, Itu kan tidak ada penjelasannya, hanya bilang RUU ini sulit. Ya kalau memang sulit ya tolong dong diklarifikasi sulitnya apa biar kita nggak salah paham kayak ini. Akhirnya kan besar. akhirnya kan banyak orang yang Ya. kesulitannya di mana gitu loh, memperjuangkan hak kaum wanita juga gitu. Katanya orang pintar, tolong dong. Kita Ditambah ini lagi antara perempuan dengan lansia ini kan hampir setara ya. Iya. Tapi dengan kekerasan ini, prioritas kekerasan ini lebih tinggi daripada Iya, masalah benar. lansia. BTW yang kita maksud kekerasan ini tadi adalah kekejaman ya yang kekejaman terhadap wanita gitu loh. Kan karena walaupun ada laki-laki juga, tapi korban yang paling banyak wanita. Ya. Karena ini ya menurut data 2 jam selama 2 jam kira-kira itu 3 wanita mengalami kekerasan seksual. Banyak banget loh itu. Kayak dari tadi kita udah ngomong sebenarnya kan. Ini kan dari tadi ini udah 2 jaman, berarti udah ada 3 orang yang tiga wanita yang merasakan kekejaman seksual. Iya. Dan itu pas masih ada payung hukumnya. Sekarang nggak ada payung hukumnya. Orang dibebasin, legal. Kalian mau apa-apakan wanita, legal. Legal terserah Anda. Makin banyak dong. Iya, ada masalah. Bisa jadi ya mungkin dia berpikir kenapa harus dihapuskan karena mungkin sudah banyak angka pernikahan sehingga tidak perlu hal-hal kayak gini karena dengan pernikahan wanita ini jadi legal untuk dinikmati. Mungkin bisa jadi orang tuh mikir kayak gitu bro. Bisa jadi, tapi di sisi lain orang yang sudah menikah kadang kan juga begitu, Melakukan kekejaman seksual pada istrinya. bukan istrinya. Loh, enggak apa-apa, istrinya juga bisa. Iya. Apalagi suaminya sendiri, apalagi malah tambah bisa. Apalagi misal ya, kalau ada dijodohkan ya, kadang kan ada yang kurang cocok kan, akhirnya selingkuh ke semua itu, kan bisa jadi seksual juga. Itu juga kekejaman seksual bagi istrinya maupun bahkan bagi yang diselingkuhi itu juga bisa bisa jadi tindak kekejaman seksual juga. Tunggu ini kalau ada selingkuh ini kayaknya melipir ke ceritaku ya. Kenapa? Enggak, aku sudah sering gitu. Oh iya, aku cuma bisa sabar ya. Jadi untuk kalian para wanita jangan selingkuhi aku. Ya jelas. Katanya guyon. Kamu ini kan sedikit. Guyonnya. Oke, lanjut. Oke, buat temen-temen yang ada saran, ada kritik, menurut tidak apa-apa sih, saran terus kritik langsung ditulis di kolom komen atau di DM ke IG ku nggak apa-apa, IG-nya Enal nggak apa-apa, IG-nya Eka nggak apa-apa, IG ku sudah lupa nama. Renal_Jabar. JAK 34087. Bingung? Ya nggak masalah, kalau kalian mau DM terserah. Silakan DM di bawah ini. Oh iya. Nanti dikasih. Iya ini nanti dikasih sama editor ya. Terus komen di bawah. Terus kalau mau kritik nggak pakai saran nggak apa-apa, karena kritik yang bagus itu tanpa saran menurutku. Iya. Apanya yang bagus? Loh, kalau kamu mau kritik ya pakai saran itu lucu men, karena gini. Kita mau kritik pemerintah ya, kayak kritik kayak gini nih. Kita mau kritik terus tambah saran. Apa kerjaannya pemerintah? Kan kita yang gaji mereka. Ya mereka lah yang bikin solusi. Iya kan? Berarti kita yang harus menentukan di mana mereka salahnya ya. Yes. Nah, kalian kritik kita dengan kalian menonton, kan berarti kan kalian udah memberi kita pemasukan dan semangat lah. Anggap aja ya kan. So, kita yang ngasih solusi buat kalian. Kalian tinggal kritik aja seenaknya, sekejamnya enggak apa-apa. Ya, makin kejam makin bagus. Ya, makin kritik kalian makin kejam, makin tajam ya kritik kalian itu. Ya. Makin bagus untuk kita juga nanti. Iya. Dibahas. Oh, nggak boleh gini-gini ya. Iya. Jelas. Ya wes. Terus apalagi? Jadi kemarin ada yang saran ya, disuruh ngasih closing statement. Ya, jadi closing statementnya pertama dari aku senioritas. Senioritas tuh penting, baik karena mengarahkan. Oh ya. Ya udah. Aku Q&A mau. Oh, aku kira semua. Ada apa? Lanjut dong. RUU PKS. Ya udah, closing statement. RUU PKS itu
agak tidak benar sih, harus diarahkan kembali karena RUU PKS bener, jangan dihilangkan. iya, kalau dihilangkannya nggak benar karena tingkat kekerasan seksual itu sangat tinggi. Dan please Pak, tolong diadain kembali, jangan semena-mena ini, jangan anggap karena corona oh iya orang-orang tidak ada yang demo, please, tapi dalam benak kita mendemo gitu. Iya. Coba tenang Pak, jero tawuran. Oke, Berhubung baterainya mau habis, ayo kalian subscribe terus like. Nggak jadi yang kemarin di episode pertama karena kita butuh uang. Ini background, terus ini ngurusin semua. Sedih kemarin. Mikrofon nggak ada. Kalian katanya mau suaranya bagus. Oke. Nanti untuk bahas mengenai kita akan bahasnya selanjutnya karena ini penting dan wah ini mencerahkan banget loh. Ya, bisa jadi itu untuk selanjutnya. Iya. Yes. Langsung tulis komennya kalian itu wis. Pokoknya kritik sama salahnya. Wis ya. Iya, wis. Subscribe, like. Pokoknya subscribe terus like. Wis ya. Bye. Lagi. Saya Jiro